Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Adiatma Engineering. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang skala ya. Jadi kebetulan kemarin ada yang bertanya mengenai bagaimana cara mengetahui skala asli yang ada di gambar AutoCAD ya. Terus skala 1:sekian ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengetahui skala asli ya. Karena untuk perhitungan volume, perhitungan struktur dan segala macamnya nanti kita harus memakai skala asli ya. Baik, langsung saja kita buka CAD-nya ya. Jadi file yang kita pelajari kemarin itu adalah yang ini, file desain sungai ya. Pertama ya, kita mulai dari situasi. Nah, situasi ini bagaimana caranya kita mengetahui dia apakah skala asli atau tidak ya. Yang pertama itu adalah kita lihat grid-nya dulu ya. Nah, grid-nya ini kan 90 20 600 90 2400. Nah, berarti ini adalah per 200 ya. Ini jarak per gridnya adalah per 200 meter. Itu aslinya. Sementara kita pakai unit di CAD itu adalah jarak satu itu adalah kita bilang itu kita anggap itu 1 meter ya realnya. Oke, ini sudah kelihatan. Nah, sering teman-teman biasanya terkecoh di posisi ini ya, posisi skala. Jadi di sini ya, di sini ada pendimensian. Ya. Dimensi ini kita bisa saja merubahnya. Ya. Ada yang skala 1000, skala 200, skala 2000, skala 1:50 gitu. Nah, untuk mengetahui dia skala aslinya, kita harus rubah semuanya ini jadi standar ya. Standar itu maksudnya jadi kalau kita offset 1 itu maksudnya 1 meter. Ya. Contoh, sekarang ini kan 200 nih. Kita coba buat garis di posisi grid ini ya. Oke. Kita offset 200 meter. Ini cara ngeceknya ya. Nah, ini kan kalau kita offset 200 berarti dia akan dari grid 1 ke grid 2 ya. Berarti ini situasinya ini sudah menandakan dia adalah sudah skala aslinya ya, sudah skala sesuai dengan lapangan. Yang kedua, kita juga ngecek posisi BM ya. Jadi ada patok kontrol di lapangan itu kita harus cek ada BM1, BM2, BM3 dan seterusnya ya. Oke, ini kalau kita lihat, coba kita cek titiknya ya. Jadi kontrol dari patok A ke patok B itu koordinatnya harus sama ya, sesuai dengan koordinat yang ada di lapangan ya. Jadi kita LS, kita lihat dulu ini ya, kita LS. Baik, ini X-nya sama dengan 83 Y sama dengan sekian. Nah, berarti ini belum sesuai koordinat aslinya. Nah, sekarang kita pindah dulu sesuai dengan koordinat aslinya. Jadi semua gambar ini kita pindah ya. Kenapa dia bisa pindah kemarin posisi titik koordinatnya? Karena pada saat perhitungan kemarin kita memakai origin ini ya. Jadi ketika kita klik origin ini, kita pindahkan ke sini, berarti semua koordinat yang ada di sini sesuai dengan posisi origin atau UCS yang ini ya. Jadi kalau kita mau mengubahnya ulang, kita blok dulu semuanya ya. Kita blok semuanya, kita rubah dulu biar dia nanti berada pada posisi aslinya ya. Ini kita move, tapi nge-move-nya itu harus pas pada titik point control yang ada di BM ini ya. Ini kita M ya, move dulu, kita paskan. Nah, ini baru kita lihat kita mau move-nya kemana ya. Kita move dulu ke koordinat aslinya ya. Berarti ini 481
107,043. Nah, jadi di cat ini kalau untuk nge-move gambar, jadi koma itu jadiin titik ya. Nah, nanti untuk ke Y ya, kita kasih batas dengan tanda koma. Ya. Ini koma ini untuk poinnya ini, koma ini adalah titik jadinya ya, pakai titik jadinya nanti. Jangan pakai koma. Kalau pakai koma nanti anggapannya itu sudah kembali ke Y ya. Jadi Y itu nanti kalau kita batasi X dan Y itu dipakai dengan tanda koma ya. Oke, baik. Ini 90 20 095 titik ya. Titik itu maksudnya koma di program 394. Oke. Ini kita enter. Oke, nah ini kan hilang dia. Caranya mencarinya bagaimana? Kita klik pen. Nah, ini kita klik zoom extend langsung ya, supaya nanti tampak seperti yang tadi itu, mana dia posisinya. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini dia. Baru kita cek lagi posisi BM1-nya. Region dulu supaya bisa lebih kita zoom in. Nah, ini ada titik kita taruh di sini. Kita LS ya. Oke, kita LS sehingga nanti tampak X-nya sama dengan 481107043, Y-nya sama dengan 9020095394. Oke, ini sudah benar ya posisi titik satunya. Nah, untuk mengetahui dia skalanya benar apa tidak atau skala asli atau tidak ya, skala sebenarnya, kita cek lagi di kontrol BM yang kedua. Kita taruhkan titik. Ini kita LS. Nah, ini 480892824. 834 itu beda sedikit karena mungkin ada pergeseran tadi di sana ya. Pergeseran di BM1. Cuma beda di komanya saja. Terus 90 20 611,23. Gitu ya. Berarti ini sudah skala aslinya. Gitu. Yang pertama tadi mengeceknya dengan posisi nomor grid ya. Jadi gridnya per 200, kalau kita offset 200 berarti dia sudah match. Sudah nyambung 200. Ini kan 200 tadi. Jadi gridnya per 200. Terus yang kedua, setelah itu kita pindahkan gambar ini sesuai dengan koordinat aslinya. Jadi ini kalau kita overlay dengan Google Earth itu nanti ketemu dia nyambung di posisi aslinya ya. Cukup dua saja yang kita cek ya. Tapi selanjutnya ini pasti akan nyambung semua ya. Jadi dari BM3 sampai dengan BM4. Oke. Setelah itu baru kita membahas tentang gambar potongan memanjang dan melintang. Oke. Nah, ini potongan memanjangnya ya. Nah, ini kan ada skala 100 ya. Sebenarnya kalau skala 100 ini nantinya sebenarnya kita kalau untuk arah skala vertikalnya harusnya kita buat dengan skala aslinya ya. Terus horizontal itu kita buat dengan skala 2000. Kenapa 2000? Jadi biasanya kalau untuk sungai, untuk potongan memanjang saluran irigasi ya, di standarnya juga begitu. Jadi kalau kita buat dia skala aslinya semua, nanti dia akan terlalu panjang ya. Anggap saja ini kan jarak semuanya itu adalah 2 kiloan ya. Ini untuk sungai kebetulan 2 kilo ya. Tapi nanti kalau untuk irigasi yang layanannya sampai puluhan ribu, ratusan ribu hektar itu kan butuh panjang memang yang lumayan banyak ya. Bisa saja sampai dengan ratusan kilometer ya. Jadi untuk lebih dipersingkat, akhirnya gambar dengan skala potongan memanjang dengan arah horizontal itu dikecilkan ya. Jadi supaya jaraknya nanti akan lebih pendek ya. Contoh kayak ini kan ini per 25.
25 skala aslinya. Jadi kalau kita sesuai dengan skala 2000, jadi kita rubah jadi skala 2000 kan 50 juga. Nah, ini tergantung ngaturnya kita nanti di gambar ini ya. Jadi kenapa dia beda skala vertikal sama skala horizontal, yaitu untuk memudahkan nanti supaya gambarnya itu tidak terlalu panjang ya kelihatannya gitu. Nah, terus untuk mengetahui I ya gampang saja sebenarnya. Jadi kita ukur juga bisa, kita juga untuk melihat I rencana itu bisa kita lihat di formnya ini ya. Ini ada elevasi muka air, ini ada existing sama elevasi desain ya. Nah, ini ada elevasi dasar sungai, ini dasar sungai rencana. Pertama 854, terus menuju ke titik ini 7,5. Nah, nanti slope-nya itu ya elevasi ini, elevasi awal dikurangi elevasi akhir ya. Hasilnya berapa baru dibagi dengan jarak sehingga ketemulah I. Oke. Baik, baru selanjutnya kita menuju ke ini. Potongan melintang ya, atau potongan crossnya. Tadi longnya, nih sekarang crossnya. Oke, contoh sekarang ini ada jarak sebenarnya itu 13,4. 13,4 dengan skala COP 1 berbanding 200. Jadi sebenarnya mainnya di COP saja ya. Nah, kalau ini kita hitung ya, kita hitung volumenya, ini akan menjadi beberapa kali lipatnya ya. Sehingga caranya bagaimana? Kita harus merubah gambar potongan melintang ini menjadi skala aslinya ya. Dengan cara jadi ini ya 67 ya, jarak 67 ini kita jadikan 14. Caranya bagaimana? 13,4 meter ini dibagi 67 ya, contoh ya. Ini satu saja ya, ini saya copy. Oke, ini saya copy. (13,4) dibagi, kita buka Excel dulu ya. Sama dengan jarak aslinya tadi 13,4 dibagi 67, ketemu 0,2 ya. Nah, ketemu 0,2. Berarti yang ini kalau kita merubah menjadi skala aslinya, kita harus skillkan dia atau skala atau SC ya. Kita ketik SC spasi, kita taruh angka 0,2. Oke. Bentar. SC 0,2. Ya, jadi berubah seperti ini ya. Kita sambung dia ke posisi ini. Contoh. Ini kan. Nah, ini kan dimensinya berubah semua jadinya ya. Karena ini dimensi ini adalah skala 200 di posisi skala yang ini ya. Jadi ngaturnya nanti di sini semua. Kita mau 200, kita mau berapa. Jadi kalau kita mau berubah dia menjadi skala aslinya, kita harus berubah posisi ini dan berubah gambarnya juga ya. Contoh sekarang saya mau ukur lebar normalisasi ya. Oke, nah 40 kan, 40 ini karena dia ini skala 2000, jadi kita ke standar semua ya. Jadi awal kita buka AutoCAD itu semuanya kan standar, dimensinya standar, garis-garis segala macamnya standar, layer-layernya juga standar ya. Jadi kita kalau mau lihat skala aslinya kita harus pakai dimensi yang standar. Nah, ini pasti jadi 20 ya.
Terus kontrol tadi yang 3,4. Nah, 13,4 ya. Nah, ini sudah jadi 13,4. Contoh. Ya, 13,4. Sekarang saya offset sepanjang 13,4. Nah, kan sudah nyambung sekarang. Tuh. Nah, setelah semuanya nyambung, baru boleh kita menghitung strukturnya atau boleh juga menghitung volumenya. Jadi nanti supaya volume kita nggak perkara skala, nanti volume kita awalnya 1000 menjadi ratusan ribu kubik ya. Nah, jadi caranya begini. Oke. Setelah ini, jadi kemarin ini saya rubah semuanya, ini dia ya. Nah, ini kalau kita ukur, contoh sekarang ini kan jaraknya 5,2 ya. Nah, kita ukur dengan standar, dengan dimensi standar. Nah, ini kan 10. Nah, ini MA. Kita blok dia. Nah, ini sudah 5,2 kan. Nah, ini cari standar dulu. Nah, terus yang kedua, ini kita ukur lagi. Kita sesuaikan sama yang di sana. Ini 2 kan. Coba kita cek posisi ini. Pasti 2. Nah, kan. Jadi ini sudah skala aslinya. Begitu seterusnya ya. Baik, sampai yang ini ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan mengenai skala gambar aslinya, terus posisi titik koordinat situasi aslinya itu seperti yang tadi, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Nah, sekarang baru kita beralih ke gambar final ya. Oke. Gambar final itu sebenarnya boleh kita buat gambar itu semuanya asli di posisi AutoCAD-nya ya. Contoh kayak ini kan ada denah embung. Skalanya 1/2000. Skala 1/2000 ini adalah skala COP ya. Jadi nanti ketika kita print dengan ukuran A3, dia akan menjadi outputnya akan menjadi 1/2000. Akan tetapi skala yang ada di CAD-nya ini sendiri adalah masih skala aslinya ya. Contoh kita akan ukur ini. Berapa panjangnya ya. Titik ini ke titik ini. Nah, ini kan panjangnya 55 meter. Sini. Ini kan biar mirip dia 55, 3, 55. Jadi kalau dari BM ke BM 54,5 ya, hampir 55. Jadi posisi ini ya, ini adalah semuanya adalah gambar asli. Akan tetapi nanti kalau kita mau print dia dengan skala tertentu di outputnya, mungkin berdasarkan ukuran kertas, mungkin kertas A4 atau A3, kita sesuaikan dengan posisi yang ada ya. Jadi kita hanya memperbesar atau memperkecil kopnya saja. Ketika nanti skala yang kita butuhkan lebih kecil, mungkin skala 50 atau skala 225, skala 10, jadi kopnya saja kita perkecil ya. Supaya nanti gambar realnya itu di file AutoCAD-nya itu masih skala asli ya. Ini kan skala 200. Nah, ini skala 200-nya sebenarnya skala yang 200 ini outputnya. Jadi kalau di gambarnya ini masih skala asli. Ya, contoh. Ini kan 4 meter ya lebar timpahnya. Set 4 meter. Nah, ini masih 4 meter jadi skala aslinya. Ya, jadi nanti yang diperkecil atau diperbesar itu sebenarnya adalah kopnya saja, supaya gambarnya itu nanti masih dalam skala asli semuanya ya. Terus terakhir yaitu
print ya. Coba kita print dengan skala tertentu. Nah, pada saat ngeprint juga kita sebenarnya bisa mengatur skalanya ya. Tergantung kertas yang kita pakai. Oke. Kita cari A3 ya. 297 per 20. Ini window. Nah, ini anggaplah ini ya yang besar ini. Yang 1 berbanding 2000 di kertas A3 ya. Oke. Ini center dulu. Nah, ini nanti skala outputnya nanti bisa diatur di sini. Tadi nanti ketemu 0,6 atau 0,5. Itu berbanding 0,5. Kita lihat ini masih terlalu besar, berarti 1 berbanding 0,6. Nah, 0,6 juga masih terlalu kecil, 0,55. Nah, ini pasnya ya. Oke. Nanti contoh sekarang yang skala aslinya yang yang ini kan 200 nih. Ya. Kita coba Ctrl P lagi untuk potongan melintangnya. Kita window. Ini kita plot. Nah, ini kita fit to favor dulu. Nah, ini 0,2 ya. Center plot, preview. Nah, ini skala 200 ya. Sesuai dengan skala yang ini. Ini skala 1 berbanding 200. Oke. Nah, skala 1 berbanding 200 ini kalau kita lihat posisi ngeprintnya kan 1 berbanding 0,2 ya. Itu tadi sesuai dengan cop ya. Jadi kalau copnya 1 berbanding 200 berarti nanti pas ngeprintnya itu di milimeter sama unitnya milimeternya 1 mili sama unitnya 0,2 sehingga outputnya nanti akan menjadi 1 berbanding skala 1 berbanding 200 ya. Oke, ini untuk yang 1 berbanding 200. Tapi nanti bagaimana kalau saya mau ngeprint 1 berbanding 100? Ya, kalau ngeprint 1 berbanding 100 berarti 1 di sini ya, ini 0,1. Oke, ini coba 0,1. Kita coba preview. Nah, ini nanti pasti gambarnya akan menjadi 1 berbanding 100 ya. Jadi nanti kalau kita ukur pakai garisan setelah kita print, ini pasti 5 cm jadinya ya. Pasti 5 cm. Terus ini sebelah kanannya pasti 19, sebelah kirinya pasti 18,97. Ya. Itu skala 100. Jadi di ngeprint tadi tergantung kita mau pakai skala berapa. Kita mau pakai skala 200 berarti 1 berbanding 0,2 di posisi ngeprintnya. Ya. Kebetulan di gambar ini tidak ada yang cop ke 100 ya. Coba copnya saja kita akan copy untuk sekedar contoh saja. Coba kita Ctrl V, kita window, nah ini sudah menjadi cop 1 berbanding 100 di kertas A3 ya. Jadi 0,1 tadi pada saat ngeprintnya. Ini copnya sudah 1 berbanding 100 ya, skala 1 berbanding 100. Oke, langkahnya tadi apa? Kalau ada cop 1 berbanding 200, kita menjadikan cop 1 berbanding 100, kita harus skalakan ke lebih kecil lagi menjadi setengahnya, atau dari 200 menjadi 100 ya. Jadi cop 200 ini kita SC 0,5 sehingga menjadi cop 100 ya. Baik,
mungkin video kali ini itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang masih belum paham bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Baik, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.